Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum mas emas mbak-mbak. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Oke, semangat pagi, 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 pagi. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum PTS kita habiskan tema 8. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar kondisi geografis 3 negara ASEAN dan perekonomiannya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang kita pelajari hari ini. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, teman-teman sudah belajar keadaan alam Singapura, kemudian Vietnam, dan Thailand. Kita hari ini akan belajar Brunei Darussalam, Laos, dan Filipina. Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajarannya adalah harapannya teman-teman dapat mengidentifikasi kondisi geografis Brunei Darussalam, Laos, dan Filipina, serta bisa menjelaskan hubungan kondisi geografis dengan perekonomiannya, ya. Oke. Dan menjelaskan pengaruh pariwisata terhadap perekonomian masyarakat suatu negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 bujur timur sampai 114 bujur timur. Luas wilayahnya ini relatif sempit ya teman-teman, hanya 5.770, sangat kecil, tapi termasuk salah satu negara yang kaya ya selain Singapura di Asia Tenggara. Nah, ini dia petanya. Jadi Brunei Darussalam itu terletak di Pulau Kalimantan, ya teman-teman lihat di bagian bawah. Jadi di Pulau Kalimantan itu terdapat 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang paling kecil itu adalah Brunei Darussalam. Nah, batas-batas dari Brunei Darussalam sebelah utaranya itu yang paling atas itu adalah Laut Cina Selatan. Sedangkan batas selatan, barat, dan timur itu dibatasi dengan Malaysia ya. Nah, jika diperhatikan, wilayah Brunei Darussalam itu mirip seperti kantong ya teman-teman. Kantong yang terbelah menjadi 2. Dan ini dipisahkan oleh Malaysia. Bagian bawahnya Brunei itu adalah Malaysia ya. Ini dia wilayah Brunei Darussalam yang sebelah timur ini itu berupa perbukitan, sedangkan yang sebelah barat itu adalah dataran rendah. Brunei Darussalam itu memiliki iklim tropis dan yang tertinggi di sebelah timur adalah Bukit Pagon, ya, puncak tertinggi di Brunei. Curah hujan di Brunei itu sangat tinggi dan suhu dan kelembabannya juga tinggi karena berada di dekat pantai dan ketinggiannya relatif rendah. Nah ini ya, berada di dekat pantai dan ketinggiannya relatif rendah sehingga suhu dan kelembabannya tinggi. Kemudian kegiatan ekonomi di Brunei Darussalam, sektor yang paling utama itu adalah sektor pertambangan, yaitu pertambangan minyak bumi dan gas. Nah, sektor pertambangan minyak bumi dan gas ini diekspor ke Jepang ya. Jadi tujuan utamanya adalah Jepang. Selain pertambangan juga ada sektor pariwisata. Ini dia beberapa tempat pariwisata yang terkenal di Brunei. Itu ada Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, ada Masjid Hasanah Bolkiah, dan Taman Nasional Ulu Tempurong. Ini masih banyak yang lainnya ya teman-teman. Nanti bisa cari sendiri. Nah, kegiatan pariwisata ini sangat berdampak ya, tidak hanya di Brunei Darussalam, di semua negara. Kegiatan pariwisata ini sangat berdampak. Apa saja dampaknya terhadap negara atau masyarakat atau penduduknya?
Jelas, yang pertama adalah mendorong masyarakat untuk berwirausaha, berwiraswasta ya. Kemudian yang kedua menambah pendapatan penduduk atau masyarakat dan pendapatan daerah dan pendapatan nasional. Gitu ya. Yang kedua adalah negara Laos. Laos ini adalah salah satu-satunya negara yang tidak berbatasan dengan laut. Jadi semua wilayahnya itu berbatasan dengan negara lain, tidak berbatasan dengan laut. Nah, ini dia Laos ya, seperti Laos. Kalau teman-teman pernah melihat Laos, ya untuk masak itu mirip seperti itu. Nah, wilayah Laos ini bergunung-gunung, teman-teman. Sungai yang utama itu adalah Sungai Mekong. Jadi Sungai Mekong itu memang panjang ya, melewati Laos, Vietnam, Thailand juga. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong. Dan Laos ini diselimuti oleh hutan yang lebat, serta memiliki dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, karena dilewati Sungai Mekong, ini sektor yang paling berkembang di sini adalah pertanian, yaitu terletak di lembah Sungai Mekong. Hasil utama pangan Laos yaitu padi, ada padi, kemudian jagung. Dan hasil hutannya ada kayu jati. Nah, barang-barang yang diekspor oleh Laos ada kulit binatang, kopi, serta kapur barus. Ini ya komoditas ekspor Laos. Dan barang yang diimpor, komoditas impornya adalah minyak bumi, mesin, serta beras. Walaupun tadi hasil pangannya adalah padi, tapi mereka masih mengimpor beras ya. Indonesia juga masih mengimpor beras. Nah, Filipina. Filipina itu bentuknya adalah kepulauan, sama seperti Indonesia dan Singapura ya kemarin. Wilayahnya itu kebanyakan berbentuk pegunungan dan 40% itu berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol dari Filipina adalah kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, dan kayu pinus serta kayu mahoni. Sebagian besar penduduk Filipina itu bermata pencaharian sebagai petani. Oke, karena memang wilayahnya sebagian besar itu kan ini ya teman-teman, masih bentuknya hutan gitu ya, makanya banyak yang jadi petani, ada yang jadi petani kopi, tebu gitu. Nah, hasil pertanian yang utama adalah pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Jadi kondisi geografis itu memang sangat menentukan mata pencaharian sebagian penduduk suatu negara. Kalau Filipina, sebagian penduduknya adalah petani. Kalau Singapura kemarin adalah nih ya, jasa. Nah, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan penjelasan dari Ustazah. Silakan setelah ini mengerjakan tugas yang Ustazah share di grup. Jadi kita akhiri pembelajaran IPS pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Sunda, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.